Penguasa Istana Naga Langit bab 141. Astaga, lebih dari 300.000? Saya harus berjuang selama 10 tahun untuk 1 jam tangan. Saudara Bing, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara Bing memiliki wajah yang tepat dan uang yang tepat. Pria seperti itu adalah yang terbaik. Miao miao, kapan kamu akan mengikuti putusnya kakak Bing? Aku sudah memesannya terlebih dahulu, bahkan jika aku menjadi pacar kakak Bing selama sehari. Aku bersedia, sekelompok orang sambil meledak sambil bercanda berkata. Bisnis perusahaan merupakan bagian yang sangat penting dalam bisnis perusahaan. Aku ingat Bing dulu mengikuti Wang Hanhan bersama, kenapa mereka putus? Tiba-tiba seorang gadis berambut panjang dan berpakaian berkata. Gadis ini juga berasal dari asrama Wang Hanhan dan namanya Wang Yutian, jadi dia tahu sesuatu tentang hubungan Wang Hanhan dengan Leng Bing. Ketika Wang Yutian menanyakan pertanyaan ini, tidak ada yang langsung berbicara, dan suasana menjadi canggung untuk beberapa saat. Bagaimanapun, Wang Hanhan dan Zhang Miao adalah teman sekamar di asrama yang sama. Dan sekarang Zhang Miao mencuri pacar Wang Hanhan, jadi agak tidak pantas untuk mengatakannya. Hal pertama yang ingin saya katakan adalah saya tidak ingin membicarakannya. Saya telah memberikan begitu banyak kepada Wang Hanhan, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Petik 2. Bisnis perusahaan merupakan bagian yang sangat penting dalam bisnis. Tampaknya Leng Bing ini masih sangat mengenal Wang Hanhan. Bahkan Wang Hanhan bekerja sebagai penari, dia tahu segalanya. Bagaimana Wang Hanhan bisa menjadi orang seperti itu? Aku bahkan belum pernah melihatnya di sekolah sebelumnya, tapi dia penari bar. Aku tidak tahu siapa dia terlihat begitu polos, tapi dia wanita yang luar biasa. Aku sangat kasihan pada Bing. Pria yang baik, dia memperlakukan Wang Hanhan dengan sangat baik, tapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Saya mendengar bahwa Wang Hanhan juga akan datang ke reuni kelas. Saya benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian. Saudara Bing, orang seperti itu tidak sebanding dengan patah hatimu padanya. Sekarang kamu mengikuti Miao Miao bersama-sama. Pasangan yang sangat cocok. Kerumunan menyalahkan Wang Hanhan dan menghibur Leng Bing. Dengan berlinang air mata, Leng Bing mengangguk sedikit. Untungnya saya telah bertemu Miao Miao sekarang. Jadi patah hati saya memiliki tempat untuk diandalkan. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Leng Bing adalah kelas 1. Langsung menarik kerumunan ke sisinya, semuanya menuduh Wang Hanhan. Saat ini, Wang Hanhan masih belum tahu bahwa dia telah menjadi target bahkan sebelum dia tiba. Hei, setelah mengikuti Wang Hanhan selama 3 tahun. Aku bahkan tidak tahu dia adalah orang seperti itu. Wang Yutian mengerutkan bibirnya. Pantas saja dia sekarang mencari tahanan yang sudah direformasi sebagai pacarnya. Begitu kata-kata Wang Yutian jatuh, semua orang langsung meledak. Masing-masing memandang Wang Yutian dengan tidak percaya. Wang Yutian, dari siapa kamu mendengarnya? Apakah ini dapat diandalkan? Zhang Meng buru-buru bertanya pada Wang Yutian. Saya juga mendengarnya dari Wu Yifan. Kami berbicara di telepon tadi malam dan dia memberitahu saya bahwa Wang Hanhan telah menemukan seorang tahanan reformasi yang baru saja keluar dari penjara sebagai pacarnya. Saya terkejut saat itu. Tapi sekarang itu Wang Hanhan bahkan seorang penari, tidak buruk menemukan tahanan yang sudah direformasi. Kata Wang Yutian. Setelah mendengar ini, seluruh hati Zhang Miao tertawa terbahak-bahak. Dia menghitung bahwa jika Wang Hanhan membawa pacarnya, dia pasti akan sangat mempermalukan Wang Hanhan. Dan sudut mulut Leng Bing secara tidak sengaja terangkat setelah mendengar bahwa Wang Hanhan telah menemukan pacar buruh yang telah direformasi. Saat itu, Wu Yifan dan Wang Hanhan tiba dan membuka pintu lalu masuk, diikuti oleh Chen Ping. Halo semuanya, sudah lama sekali. Wu Yifan menyapa semua orang setelah dia masuk. Penguasa Istana Naga Langit bab 142. Halo semuanya. Wang Hanhan juga tersenyum dan menyapa semua orang, tetapi ketika dia melihat Leng Bing, matanya mengelak dan tidak berani menatap langsung ke arah Leng Bing. Wang Hanhan takut dia tidak bisa menahan diri sejenak dan mulai mengamuk terhadap Leng Bing. Lagi pula, Leng Bing ini telah menyebabkan banyak kesengsaraan, tapi ini pesta teman sekelas. Wang Hanhan tidak ingin mengacaukannya. Melihat mata Wang Hanhan mengelak saat melihat Leng Bing. Hal ini membuat penonton mempercayai perkataan Leng Bing. Wang Hanhan pasti telah melakukan kesalahan pada Leng Bing, makanya dia bersikap seperti ini. Wu Yifan mengikuti Wang Hanhan untuk menyambutnya, dan menemukan bahwa semua orang memandang Wang Hanhan dengan mata aneh, yang membuat keduanya sedikit bingung. Wang Hanhan, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Beraninya kamu tetap datang ke reuni. Aku benar-benar salah menilai kamu.
Saat ini, Wang Yutian sedikit marah dan berkata kepada Wang Hanhan. Kali ini, Wang Hanhan langsung dibutakan. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dikatakan Wang Yutian ini. Wang Yutian, kemana Hanhan mengusirmu? Teman sekelas lama sudah bertahun-tahun tidak bertemu, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu saat bertemu? Wu Yifan melangkah maju dan menanyai Wang Yutian. Tetapi ketika Wang Yutian hendak membuka mulutnya, Leng Bing berdiri, baiklah, jangan sebutkan masa lalu, hari ini kita di sini untuk minum dan membicarakan perasaan kita. Tidak ada yang boleh membuatnya tidak menyenangkan. Leng Bing angkat bicara, dan Wang Yutian kemudian tidak berbicara. Entah kenapa, Wu Yifan menarik Wang Hanhan dan mencari tempat duduk. Sementara Chen Ping juga duduk di samping Wang Hanhan tanpa masalah. Melihat Chen Ping, semua orang melihat ke atas dan ke bawah, dengan keceriaan dan penghinaan di mata mereka. Han, siapa pria ini? Ini pesta teman sekelas kita, tidak baik membawa orang luar ke sini, kan? Zhang Miao adalah orang pertama yang angkat bicara dan bertanya pada Wang Hanhan. Dia sengaja menanyakan hal ini, dia ingin melihat bagaimana jawaban Wang Hanhan. Wang Hanhan memandang Chen Ping dan membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana memperkenalkan Chen Ping. Jika dia mengatakan bahwa Chen Ping adalah pacarnya, mereka berdua belum menjalin hubungan sama sekali. Tapi jika seseorang mengatakan temannya, tidak pantas membawa temannya ke acara seperti reuni kelas. Halo semuanya, namaku Chen Ping, aku pacar Hanhan. Chen Ping dengan anggun bangkit dan memperkenalkan dirinya sambil tersenyum tipis. Melihat Chen Ping menjelaskan seperti ini, wajah Wang Hanhan langsung menunjukkan kegembiraan saat dia mengangguk ke arah Zhang Miao dan berkata, "Ini pacarku." Zhang Miao menatap Chen Ping dan bertanya dengan sedikit jijik di matanya, "Apa pekerjaan pacarmu?" "Kami bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan." Wang Hanhan berkata jujur, "Sebagai seorang penjual, seharusnya komisinya banyak, bukan? Saat ini, saya mendengar bahwa penjual menghasilkan cukup banyak uang." Zhang Miao terus bertanya. Sepertinya dia ingin memahami inti cerita Chen Ping. Aku tidak yakin. Kami baru saja mulai bekerja beberapa hari yang lalu." Wang Hanhan berkata dengan ekspresi wajahnya. Dia tidak ingin memperhatikan Zhang Miao ini. Namun semakin Wang Hanhan tidak mau memperhatikan Zhang Miao menjadi semakin terlena, masih tanpa henti bertanya kepada Wang Hanhan. "Lalu apa yang dilakukan pacarmu sebelum dia menjadi salesman?" Zhang Miao ingin memaksa Wang Hanhan memberitahunya tentang pemenjaraan Chen Ping sehingga dia bisa mempermalukan Wang Hanhan. Wang Hanhan tidak mengatakan apa-apa kali ini karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Lagi pula, Chen Ping baru saja dibebaskan dari penjara, dia tidak bisa mengatakannya begitu saja. Itu pasti akan ditertawakan oleh semua orang, dan Chen Ping juga sangat terhina. Jika pacarmu tidak senang dengan pekerjaannya, kita semua bisa membantu memperkenalkannya pada pekerjaan lain. Tapi sebelum memperkenalkannya, kamu harus mengenalnya dulu. Meskipun Zhang Miao mengatakannya dengan cara yang baik, dia jelas tidak ingin memperkenalkan Chen Ping pada pekerjaan yang bagus. Dia hanya ingin membodohi Wang Hanhan. Penguasa Istana Naga Langit Bab 143. Zhang Miao, apakah kamu seorang pemeriksa rumah tangga? Mengajukan pertanyaan. Cepat sajikan makanan dan makan. Wu Yifan buru-buru berkata kepada Zhang Miao agar tidak mempermalukan Wang Hanhan. Faktanya adalah Anda dapat menemukan banyak orang yang tidak dapat memperoleh banyak informasi tentang orang sebenarnya. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan padanya? Seperti pernah di penjara? Kata-kata Zhang Miao begitu lugas sehingga dia menjelaskannya. Ketika dia mendengar Zhang Miao mengatakan ini, Wang Hanhan tampak terkejut. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah ini, mengapa Zhang Miao mengetahuinya? Saat ini, Wang Hanhan memandang Wu Yifan. Karena hanya Wu Yifan yang tahu tentang pemenjaraan Chen Ping tadi malam. Wu Yifan juga terkejut, dan akhirnya menatap Wang Yutian itu, matanya penuh amarah. "Wang Yutian, apakah kamu yang mengunyah lidahnya?" Tadi malam Wu Yifan mengikuti kata-kata Wang Yutian, dan sekarang Zhang Miao mengetahuinya, jadi pasti Wang Yutian yang mengatakannya. "Wu Yifan, bagaimana ini mengunyah lidah? Aku hanya mengatakannya apa adanya." Wang Yutian tidak membantah, dia hanya mengakuinya, yang membuat Wu Yifan marah. Dan di saat yang sama Wu Yifan juga sedikit khawatir. Karena dia adalah seorang wanita muda, Wang Yutian juga tahu bahwa jika dia mengabarkan berita saat ini, maka dia akan sangat malu menghadapi orang lain. Faktanya, bisnis perusahaan tidak hanya bagus, tapi juga bagus. "Han, pacarmu pernah di penjara bukanlah sesuatu yang sulit untuk dikatakan.
Kenapa tidak mengatakannya? Kami tidak mendiskriminasi dia. Statusmu saat ini adalah pasangan yang cocok untuk pacarmu, penari, narapidana yang direformasi. Pasangan yang cocok di surga. Petik 2. Hahaha. Ketika Zhang Miao selesai, semua orang mengikuti dan tertawa. Ejekan di mata mereka terlihat tanpa perlindungan. Wajah Wang Han memerah karena marah. Dia tidak mau datang. Dia tahu bahwa dengan menghadiri pesta teman sekelas ini, dia pasti akan diejek oleh orang banyak. Dan sekarang dalam situasi ini, dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal. Wang Han perlahan bangkit dan ingin pergi, tapi ditarik oleh Chen Ping. Han, kamu bahkan belum makan. Kenapa kamu pergi? Ayo kita bicara setelah makan. Iya, itu hanya bercanda denganmu. Kenapa harus marah? Jika Anda tidak mengadakan reuni ini, Anda tidak akan bisa datang ke sini untuk makan malam seumur hidup Anda. Jika Anda takut tidak punya uang untuk mengambil bagian Anda dapat memberitahu saya akan membayar Anda. 100,000 atau 80,000 tidak berarti apa-apa bagi saya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan gambaran bagus tentang apa yang Anda hadapi. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyingkirkan masalahnya. Tidak perlu, uang sebanyak ini, kami masih memilikinya. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu, karena kamu punya uang, maka aku tidak perlu khawatir. Aku takut sekali setelah makan nanti, akan ada orang lain yang melewatkan tagihan, sayang sekali. Zhang Miao berkata, lalu memandang Leng Bing dan berkata, Saudara Bing, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah memesan jamuan makan sebelumnya? Biarkan mereka menyajikannya, tidak masalah. Leng Bing tersenyum tipis, saya memesan jamuan makan seharga 58.800 kali ini, belum termasuk minumannya. Minumannya adalah Mao Teh yang saya bawa sendiri, selusin dari kami menghitung, masing-masing dari kami tidak akan menghabiskan 10.800. Aku akan membiarkan mereka menyajikan makanannya sekarang. Setelah Leng Bing selesai berbicara dan membuat panggilan telepon, segera pintu kamar pribadi dibuka dan satu demi satu hidangan lezat disajikan. Hanya orang-orang ini yang melihat ke meja yang penuh dengan hidangan, tidak ada yang memiliki ekspresi senang, lagi pula. Mereka baru saja bergabung dengan dunia kerja, banyak dari mereka tidak memiliki tabungan sama sekali, makanan ini menjadi 10.000 atau 8.000, akan menjadi patah hati. Tidak punya uang untuk diberikan. Penguasa Istana Naga Langit Bab 144. Leng Bing melihat ekspresi kerumunan itu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Meskipun makanan hari ini tidak membutuhkan biaya banyak. Tapi saya tahu banyak dari Anda yang tidak kaya di tangan Anda sekarang. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah memanggilku Kakak Bing dan bersulang untukku. Dan aku akan membayarmu. Setelah Leng Bing selesai berbicara, pandangannya melihat ke arah Wang Han dan Chen Ping keduanya. Terlihat jelas bahwa tawaran dari Leng Bing ini ditujukan kepada mereka berdua. Saudara Bing perkasa, aku akan bersulang untukmu dulu. Begitu kata-kata itu keluar, seseorang segera mengangkat segelas anggur untuk bersulang untuk Leng Bing. Segera, mereka semua menyanjung dan bersulang untuk Leng Bing, dan pada akhirnya, hanya Wang Han, Chen Ping dan Wu Yifan yang tersisa. Yifan, apakah kamu tidak akan bersulang untuk saudara Bing? Wang Yutian bertanya. $18.000. Saya masih memilikinya. Maksud Wu Yifan sudah jelas, dia lebih suka membayar sendiri bagian uangnya daripada bersulang untuk Leng Bing. Kamu berpura-pura mendapatkan uang sebesar apa? Berapa kali Anda harus ditiduri untuk mendapatkan 18.000 yuan ini? Demi kebaikanmu sendiri, kamu masih tidak menghargainya. Kalimat ini, seperti sambaran petir, segera meledak. Semua orang melihat ke arah Wu Yifan. Dan wajah Wu Yifan membiru, merasakan tatapan orang banyak, bahkan perasaan seperti mengebor lubang tikus. Wang Yutian, apa yang kamu bicarakan? Percaya atau tidak aku akan membuatmu terbunuh. Wu Yifan berdiri sambil berkelahi, masih membawa botol di tangannya. Wu Yifan, mulutmu bersih, siapa yang bicara omong kosong? Apa yang kamu lakukan sendiri, kamu sendiri tidak tahu. Wang Yutian juga tidak mau menunjukkan kelemahan apapun. Wu Yifan gemetar karena marah saat dia memegang botol di tangannya dan hendak melemparkannya ke Wang Yutian. Dia menyesal sekarang, dia memperlakukan Wang Yutian sebagai saudara perempuannya. Tapi dia mengkhianatinya. Zhang Miao bangkit dan mengambil botol itu dari tangan Wu Yifan, sambil berteriak dengan dingin, apa yang kalian berdua lakukan? Akulah yang mengatur reuni hari ini. Apakah kalian berdua tidak menatapku dengan membuat keributan seperti itu? Jika itu masalahnya, kalian berdua pergi dari sini. Zhang Miao sendiri mengandalkan fakta bahwa Leng Bing adalah pacarnya.
Jadi dia menjadikan dirinya yang dominan. Tetapi setelah teriakan seperti itu, Wang Yutian tidak berani berbicara lagi, dan Wu Yifan duduk kembali dengan air mata berlinang karena marah. Tetapi kerumunan memandang Wu Yifan dengan sedikit api di mata mereka, terutama para siswa laki-laki. Lagi pula, Wu Yifan cukup cantik. Dan sekarang mereka mungkin bisa tidur dengan Wu Yifan hanya dengan beberapa ratus dolar untuk satu malam. Setelah kejadian ini, Wu Yifan menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ayo, kita makan bersama. Biasanya kamu tidak bisa makan makanan enak ini. Zhang Miao tidak peduli dengan Wu Yifan, tetapi berkata kepada orang banyak. Kerumunan mulai makan dengan meriah. Tidak ada yang peduli dengan Wu Yifan, hanya Wang Hanhan yang terus menghibur Wu Yifan, tetapi Wu Yifan masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kerumunan saling dorong dan bertukar gelas. Sementara Chen Ping hanya makan sendiri, tidak ada yang memperhatikannya, dan dia juga tidak memperhatikan siapapun. Leng Bing memandang Chen Ping dan mengangkat segelas anggur dengan sudut mulutnya terangkat. Saudara Chen Ping, mengapa kamu hanya makan dan tidak minum? Anda ingin memakan bagian Anda kembali? Jangan sampai kelelahan. Hahaha. Begitu kata-kata Leng Bing jatuh, kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Chen Ping menyeka mulutnya dengan tisu dan berkata tanpa sedikit pun amarah. Anggur ini terlalu rendah, aku tidak terbiasa meminumnya. Chen Ping berkata, semua orang tercengang. Anggur ini adalah Mao Tai, yang harganya beberapa ribu dolar per botol. Chen Ping sebenarnya mengatakan dia tidak terbiasa meminumnya. Leng Bing mencibir, kamu bahkan belum terbiasa meminum Mao Tai ini, kamu ingin minum apa? Anggur ini tidak mengeluarkan uang apapun. Tetapi jika Anda memilih anggur lain, Anda harus mengeluarkan sebagian uangnya juga. Tidak masalah apakah itu uang atau bukan, yang terpenting aku minum anggur yang kualitasnya terlalu rendah. Menjadikanku batuk, Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Penguasa Istana Naga Langit bab 145. Aduh, hancurkan mereka, aku belum pernah mendengar ada orang yang batuk karena minuman kedua. Seorang tahanan yang sudah direformasi. Kamu berpura-pura menjadi apa? Mungkin Anda belum pernah mencicipi Mao Tai. Aku benar-benar tidak bisa mendengarkan ini lagi. Rasanya panas di telinga. Ketika kerumunan mendengar kata-kata Chen Ping, mereka semua meraung marah. Orang yang miskin, meskipun dia miskin, dia tetap berpura-pura menjadi pemboros yang besar. Wang Hanhan mengabaikan Zhang Miao, tapi dia tidak mengerti apa yang salah dengan Chen Ping hari ini. Saudara Chen Ping, jika saya tidak salah, Anda berada di sini di Chang'an, bukan? Beberapa botol anggur ini mungkin bisa membelikanmu mobil, jadi menurutmu apa yang masih kamu pura-pura? Leng Bing bertanya sambil mencibir di wajahnya. Hanya ketika Leng Bing mengatakan ini barulah kerumunan orang menyadari bahwa Chen Ping memiliki kunci mobil Chang'an yang tergantung di pinggangnya. Cuma dukung produksi dalam negeri, ada Bentley. Cuma saya kurang suka mengendarainya. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Lin Tianhu bawa Bentley, Chen Ping dapat mengendarainya kapanpun dia mau, seluruh aula pertemuan adalah miliknya. Belum lagi mobil, puff. Leng Bing baru saja menyesap air, dan ketika dia mendengar kata-kata Chen Ping, dia langsung memuntahkannya. Hahaha, seumur hidupku, aku belum pernah melihat aku menyombongkan diri dengan begitu tenang. Kamu semacam penyihir, kamu masih punya Bentley. Saya pikir Anda bahkan belum pernah melihat seperti apa Bentley. Bukan, Leng Bing tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir kehabisan napas. Semua orang juga ikut tertawa terbahak-bahak, bahkan ada yang sampai menangis. Dibandingkan denganmu, aku bahkan tidak dekat. Aku belum pernah melihat seseorang yang menipu seorang gadis demi uang dan masih bisa berpura-pura dengan tenang mentraktirnya makan malam. Kata Chen Ping sambil tersenyum dingin. Ketika Leng Bing mendengar perkataan Chen Ping, senyuman di wajahnya langsung menghilang dan digantikan oleh wajah yang penuh kesuraman. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sebagiannya. Mata Leng Bing sedikit menyipit saat dia melihat ke arah Chen Ping. Apa yang saya katakan, Anda mengerti dalam hati Anda. Apakah Anda menipu orang demi uang atau tidak, Anda sendiri lebih tahu dari saya. Chen Ping juga tidak menunjukkan kelemahan apapun saat dia menatap mata Leng Bing. Mata kedua orang itu bertabrakan, dan seluruh suasana di ruang pribadi langsung menjadi tegang. Apa yang kamu bicarakan? Saudara Bing memiliki ratusan ribu dolar untuk 1 jam tangan. Bagaimana mungkin dia bisa menipu uang orang lain? Zhang Miao berteriak keras pada Chen Ping. Dalam benak Zhang Miao, Leng Bing adalah pria ideal dengan bakat dan kekayaan, pria kaya. Bagaimana dia bisa menipu orang demi uang? Benar,
Kakak Bing, seseorang yang menonton, aku khawatir seluruh kekayaanmu tidak mampu membelinya. Kamu tidak perlu memuntahkan darah di sini. Wang Yutian juga berkata pada Chen Ping. Jelas tidak ada yang mempercayai kata-kata Chen Ping. Tidak ada dari mereka yang percaya bahwa Leng Bing akan menipu uang orang lain. Jam tangan palsu hanyalah jam tangan palsu, apakah layak untuk dipamerkan? Chen Ping tersenyum dingin. Sejak dia masuk ke pintu, Chen Ping telah menyadari bahwa jam tangan Leng Bing palsu. Dan sekarang Chen Ping hanya perlu memancarkan energi spiritualnya untuk mengujinya sedikit untuk mengetahuinya. Palsu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Leng Bing, bahkan Wang Hanhan, yang selama ini menghibur Wu Yifan, mau tidak mau melihat jam tangan emas di pergelangan tangan Leng Bing. Ada kilatan kepanikan di mata Leng Bing, disusul luapan amarah. Omong kosongmu, jam tangan emasku diimpor dari Swiss, pernahkah kamu melihat jam tangan emas? Pernahkah Anda melihat jam tangan emas? Beraninya kamu menganggap itu palsu? Chen Ping, tidak apa-apa jika kamu iri pada Bing, kenapa kamu bilang jam tangannya palsu? Harganya hanya beberapa ratus ribu dolar untuk sebuah jam tangan. Bukannya Bing tidak punya uang, kenapa dia memakai yang palsu? Saudara Bing mengendarai Mercedes S dengan uang lebih dari 1 juta dolar, Anda tidak mengatakan bahwa mobilnya juga palsu. Bukan, Zhang Miao bertanya pada Chen Ping, status seperti apa yang dimiliki Brother Bing, bagaimana dia bisa memakai jam tangan palsu? Saat saya masih sekolah, saya pernah mendengar bahwa kakak Bing sangat kaya, bagaimana mungkin dia memakai jam tangan palsu? Menyesal atas kemalangannya, marahlah padanya, kamu sendiri tidak punya. Jadi kamu bilang orang lain palsu, mentalitas macam apa itu? Setelah mendengar pertanyaan Zhang Miao, kerumunan itu juga menyalahkan Chen Ping. Bersambung.